Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini. Kemudian jamaah sekalian, kalau bulan lalu kita membahas tentang tata cara wudhu dan rukun-rukun wudhu, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan wudhu. Jadi jamaah sekalian, ada beberapa perkara yang membatalkan dan yang tidak membatalkan wudhu. Di antaranya jamaah sekalian, ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wudhu dan menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah tertentu seperti salat. Di antaranya adalah segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan, baik sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang atau dubur, dan hal ini meliputi kencing, kemudian BAB, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43, "Ja'a ahadukum minkum minal gha'id," atau kamu datang dari tempat buang air. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah keluar angin. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda," bahwa tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Sehingga seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadas itu, wahai Abu Hurairah?" Lalu Abu Hurairah menjawab, yaitu kentut atau buang air besar. Nah, para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Demikian juga jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia bimbang apakah sesuatu tersebut keluar atau tidak, maka hendaklah dia tidak keluar dari masjid sampai dia benar-benar mendengar bunyi atau mencium baunya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian, jadi mendengarkan suara atau mencium baunya bukanlah syarat utama di dalam masalah ini. Tapi maksud dari semua ini adalah adanya keyakinan atas keluarnya sesuatu dari perut. Jadi biasa kadang-kadang perut kita kembung, terus seakan-akan ada bunyi dari dalam, tetapi tidak keluar dari lubang dubur kita. Maka ini yang dimaksud dalam hadis. Atau maaf jamaah sekalian, biasa belahan pantat kita melengket. Kadang-kadang pada waktu kita bangun dari sujud atau duduk antara dua sujud, biasa kadang-kadang belahan itu terbuka. Jadi seakan-akan seperti ada angin, padahal angin itu bukan keluar dari lubang dubur kita. Selanjutnya, keluarnya mani, wadi, dan mazi. Apa yang dimaksud dengan mani, wadi, dan mazi? Wadi itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing yang pada umumnya berwarna putih, tebal, mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Dan wadi ini tidak memiliki bau khas. Jadi wadi ini tidak memiliki bau khas. Sebagaimana disebutkan jamaah sekalian bahwa wadi itu keluar setelah kencing.
Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya, lalu kemudian dia berwudu dan tidak perlu dia mandi. Selanjutnya yang dimaksud dengan sperma. Jadi sperma ini adalah cairan kental yang memiliki bau khas. Jadi jamaah sekalian, cairan kental yang memiliki bau khas, dan kita semua pada mengetahui bahwa sperma itu cairan kental berwarna putih dan memiliki bau khas. Dan kalau ini keluar, maka di samping membatalkan wudu, dia juga kemudian menyebabkan kita harus mandi wajib. Nah, Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mazi. Mazi adalah cairan yang berwarna putih berlendir yang keluar akibat menghayal atau efek daripada cumbu rayu. Jadi terkadang seseorang tidak merasakan apa-apa pada keluarnya mazi, namun mazi ini dapat keluar dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tetapi biasanya mazi ini lebih banyak keluar dari perempuan. Jadi contohnya mazi, jamaah sekalian, maaf ini, kalau kita bercumbu rayu dengan istri, biasa ada cairan yang keluar. Cairan yang keluar itu warnanya bening. Warnanya bening, kemudian dia kental. Ini bukan mani. Atau biasa misalnya ada seorang laki-laki menghayal, terus nafsunya naik, keluar dari kemaluannya cairan tapi bentuknya bening. Dan kalau kita pegang itu bergetah. Ini namanya mazi. Jadi kalau kita ketemu wadi dan mazi, jamaah sekalian, cukup kemudian kemaluan kita cuci, lalu kemudian kita berwudu. Kemudian mazi ini bisa membatalkan wudu berdasarkan cerita dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, saya termasuk orang yang sering keluar mazi. Namun saya malu menanyakan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan kedudukan anaknya Fatimah di sisiku. Lalu aku pun memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau memberi jawaban pada Al-Miqdad, cucilah kemaluannya, kemudian suruhlah dia berwudu. Ini mazi. Kemudian mazi dan wadi najis, jamaah sekalian. Jadi mani dan wadi ini najis. Saya minta maaf lagi, misalnya mohon maaf ini, kalau ada orang yang bercumbu dengan istrinya, lalu dia memanfaatkan misalnya lidahnya untuk merangsang istrinya pada klitorisnya, lalu keluar cairan, dan maaf ini kalau sempat tertelan itu najis, Pak. Dan ini haram. Jadi oleh karena itu hal seperti ini kita cukup berhati-hati, sebab sekali lagi cairan itu najis. Sedangkan mani menurut pendapat yang kuat termasuk zat yang suci. Sebagaimana suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya oleh gurunya. Gurunya berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Nu'man. Jadi panggilannya Imam Abu Hanifah Nu'man. Wahai Nu'man, yang mana keras, najisnya mani atau wadi? Jadi yang mana keras najisnya, kencing atau mani? Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, lebih keras mani. Dengan alasan kalau kencing cukup berwudu dan kalau mani harus mandi. Lalu gurunya mengatakan, celaka engkau wahai Nu'man. Kalau mani itu najis, berarti manusia terbuat dari najis. Oleh karena itu jamaah sekalian, mani itu bukan najis.
Jadi kalau misalnya ada mani kering yang melengket di pakaian kita, maka cukup dikerik-kerik saja seperti ini. Karena mani ini bukan najis. Jadi cara mencuci pakaian yang terkena mazi dan wadi adalah dengan cara diperciki, sedangkan mani cukup dengan dikerik. Jika keluar mani, maka seseorang wajib untuk mandi, dan mani ini bisa membatalkan wudhu berdasarkan kesepakatan para ulama, dan segala sesuatu yang menyebabkan mandi termasuk pembatal wudhu. Sedangkan wadi jamaah sekalian, semisal dengan mazi, ini perlakuannya sama dengan mazi. Jadi mengenai mani, wadi dan mazi kata Ibnu Abbas, adapun mani maka diharuskan untuk mandi, sedangkan wadi dan mazi Ibnu Abbas mengatakan cucilah kemaluanmu lantas berwuduklah sebagaimana wudunya untuk salat. Pembatal yang ketiga, pembatal selanjutnya jamaah sekalian adalah tidur pulas dan tidak menetap pada tempat duduknya. Jadi tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur lelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar. Maksudnya jamaah sekalian, ia tidak lagi mendengar suara atau tidak merasakan lagi sesuatu jatuh dari tangannya atau tidak merasakan air liurnya menetes. Tidur seperti inilah yang membatalkan wudhu, baik tidurnya dalam keadaan berdiri, berbaring, ruku atau sujud. Karena tidur semacam ini dianggap memungkinkan munculnya hadas. Sedangkan tidur yang hanya sesaat, yang dalam keadaan kantuk, masih sadar dan masih merasakan sesuatu apa-apa yang ada di tangannya, maka tidur semacam ini tidak membatalkan wudhu. Dan ini pendapat yang bisa menggabungkan dalil-dalil yang ada. Sebagai dasar atas hal ini jamaah sekalian adalah hadis dari Safwan bin Azzal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam keadaan bepergian supaya tidak menanggalkan sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali apabila kami junub. Termasuk juga saat buang air besar, buang air kecil dan tidur pulas. Kemudian beliau menganggap hadis ini sahih. Oleh karena itu jamaah sekalian, jika seseorang tidur dalam keadaan tetap pada tempat duduknya, maka wudhunya tidak batal. Inilah yang dimaksud dari hadis Anas bin Malik mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu Isya hingga larut malam. Mereka tertidur dalam keadaan duduk hingga kepala mereka terayun-ayun ke kanan dan ke kiri. Kemudian mengerjakan salat tanpa wudhu terlebih dahulu. Jadi begitu Nabi masuk, kemudian Nabi mengangkat takbir dan pada saat itu sahabat yang tadinya tertidur dalam keadaan duduk itu tidak mengambil wudhu, langsung kemudian ikut bertakbir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat Tirmizi disebutkan, saya melihat sahabat-sahabat Rasulullah tidur nyenyak sebelum dibangunkan untuk mengerjakan salat. Bahkan saya mendengar suara mendengkur salah seorang dari mereka. Kemudian mereka terus bangun lalu mengerjakan salat tanpa wudhu terlebih dahulu. Dan Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, menurut pendapat kami, jika mereka tidur dalam keadaan duduk. Jadi jamaah sekalian, pada dasarnya kalau kita tidur dalam keadaan duduk seperti ini, sekalipun kita mengorok, itu kemungkinan pantat kita tidak bergeser. Jadi selama pantat kita tidak bergeser, maka selama itu juga wudhu kita tidak batal. Coba bayangkan jamaah sekalian, sahabat begitu lamanya menunggu Nabi sampai dan tertidur terhuyung-huyung seperti ini. Jadi biar bagaimana ngantuknya kita, kalau kita tertidur dalam seperti ini, maka posisi pantat kita tidak akan bergeser. Nah ini kata Syekh Abdullah bin Mubarak, yang dimaksud tidur dalam keadaan duduk, ini yang tidak membatalkan wudhu. Oleh karena itu jamaah sekalian, apalagi kalau kita menghadiri khutbah Jumat,
jangan sekali-sekali kita bersandar. Apalagi kalau kita bersandar kemudian kita mengantuk, lalu tiba-tiba terjatuh, nah, maka terangkat kita punya pantat. Maka ini yang menurut Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, selama orang tidur dalam keadaan duduk, maka selama itu tidak membatalkan wudu. Namun salah satu dalil yang sering dijadikan sandaran adalah dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan mata adalah tali pengikat dubur. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Maka makna dari hadis ini jamaah sekalian adalah bahwa saat seseorang tidur kesadarannya hilang, sehingga dia tidak menyadari jika ada sesuatu hadas yang keluar dari duburnya. Oleh karena itu tidurnya nyenyak membatalkan wudu. Ini adalah analogi untuk semua kondisi hilang akal, di mana seseorang tidak dapat mengontrol dirinya. Di antara dalil ini disebutkan dari Anas bin Malik, ketika salat hendak ditegakkan, Nabi berbisik-bisik dengan seseorang. Kemudian beliau terus berbisik-bisik dengannya hingga para sahabat tertidur. Lalu Nabi pun datang dan sahabat dan salat bersama dengan mereka. Demikian juga disebutkan oleh Imam Qatadah bahwa ia pernah mendengar Anas berkata, para sahabat Rasulullah SAW pernah ketiduran. Kemudian mereka pun melakukan salat tanpa berwudu lagi. Ada yang mengatakan, benarkah engkau mendengar hal ini dari Anas? Qatadah mengatakan, iya betul, demi Allah. Saya mendengarkan hal ini dari Anas bin Malik. Nah jamaah sekalian, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa tidur yang ringan atau sekedar mengantuk tidak membatalkan wudu selama seseorang masih bisa merasakan jika ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Namun kata Imam Nawawi, jika tidurnya sangat pulas sehingga tidak merasakan apa-apa, maka wudunya menjadi batal. Nah, bagaimana pendapat 4 ulama mazhab dalam perkara seperti ini? Jadi perbedaan utama terletak pada posisi tidur dan tingkat kelelapannya di dalam tidur. Menurut Imam Hanafi, kalau hanya tidur dalam posisi berbaring, jadi hanya tidur dalam posisi berbaring yang membatalkan wudu. Tidak dalam posisi duduk, atau tidur dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan rukuk dan sujud di dalam salat. Karena posisi ini dianggap dapat menahan keluarnya hadas. Jadi sama dengan pendapat Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, ini yang kami maksud kalau orang tidur dalam keadaan duduk. Sehingga jamaah sekalian, kalau orang tersebut tidurnya dalam posisi berbaring, maka kata Imam Abu Hanifah batal wudunya. Kemudian menurut Imam Malik, tidur lelap atau hilang kesadaran penuh yang membatalkan wudu baik lama maupun sebentar dan dalam posisi apapun. Kalau Imam Malik mengatakan yang penting tidur lelap, mau berbaring, mau duduk, mau sujud, maka tidur ringan atau mengantuk yang masih menyadari apa yang terjadi di sekitarnya ini tidak membatalkan. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidur-tidur ayam. Jadi tidur-tidur ayam seperti ini kata Imam Malik tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur nyenyak, Imam Malik kemudian tidak membedakan baik duduk, berbaring ataupun dalam keadaan sujud. Maka ini membatalkan wudu. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan semua bentuk tidur membatalkan wudu kecuali tidur dalam posisi duduk yang kokoh atau menetap di tempat duduknya. Artinya pantatnya menempel rapat pada lantai. Jika bergeser pada posisi duduk atau tidur terlentang, maka ini bisa membatalkan wudunya. Jadi sekali lagi sama dengan pendapat Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dan juga sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan
bahwa semua tidur membatalkan wudhu kecuali tidur ringan dalam keadaan duduk atau berdiri. Tidur yang banyak atau lama ini bisa membatalkan wudhu dalam kondisi tidur mana saja. Mereka cenderung melihat pada ukuran lama dan berat tidurnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalil utama sekali lagi yang menjadi sandaran umum adalah dalil dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan mata adalah tali pengikat dubur dan barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Yang diartikan oleh para ulama bahwa tidur lelap menghilangkan kontrol diri terhadap keluarnya hadas. Namun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa para sahabat tertidur sambil duduk menunggu salat Isya dan tidak mengulangi wudhu. Ini menjadi dasar pengecualian tidur dalam posisi duduk yang kokoh. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya kalau kita tidur dalam kondisi duduk seperti ini sekalipun terhuyung-huyung kita punya badan sebagaimana disaksikan oleh para sahabat, dan begitu Nabi masuk, Nabi mengangkat takbir, kemudian sahabat yang tertidur tadi tidak mengulangi wudhunya. Kemudian ulama kontemporer umumnya berupaya menggabungkan dalil-dalil yang ada dan mengambil pendapat yang dianggap paling kuat serta relevan dengan semangat menjaga kesucian. Jadi mayoritas ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Suhaili yang alhamdulillah beliau punya kitab fikih yang saya punya cuma terjemahannya jemaah sekalian, yang panjangnya 10 jilid, ada tebal 1 jilid seperti ini, sudah dalam bentuk terjemahan. Kemudian saya bin Baz, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cenderung kepada pendapat yang merinci antara tidur lelap dan tidur ringan. Kalau tidur lelap hingga hilang kesadarannya secara penuh, terutama dalam posisi tidak kokoh, maksudnya posisinya dalam kondisi berbaring dan bersandar, maka beliau cenderung membatalkan wudhu karena ada kemungkinan besar keluarnya hadas tanpa disadari. Jadi jamaah sekalian, kalau kita memang orang yang suka tidur, maka sedapat mungkin kita jangan tidur berbaring ataukah bersandar, tetapi kita duduk sambil bersila seperti ini. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, tidur ringan hanya sebentar masih bisa mendengar atau tidur dalam posisi duduk yang sangat kokoh dan stabil, ini tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dianggap sebagai kompromi yang paling sesuai antara hadis dari Ali bin Abi Thalib dan hadis yang berasal dari Anas bin Malik. Jamaah sekalian, sekali lagi bahwa kisah yang paling sering dijadikan rujukan ini adalah kisah para sahabat Nabi yang tertidur sambil duduk. Sebagaimana disebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah menunggu waktu Isya hingga larut malam. Mereka tertidur dalam keadaan duduk hingga kepala mereka terayun-ayun ke kanan dan ke kiri, dan mereka kemudian mengerjakan salat tanpa wudhu terlebih dahulu. Ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan kisah ini menunjukkan bahwa tidur yang tidak sampai menghilangkan posisi duduk yang kokoh, meskipun terjadi sedikit ayunan kepala karena mengantuk, tidak membatalkan wudhu. Dan ada juga riwayat tentang tidurnya Nabi yang mendengkur sebelum salat. Jadi tidur Rasulullah SAW di rumahnya Maimunah diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudhu, salat, lalu tidur hingga mendengkur. Kemudian Bilal datang mengumandangkan azan, lalu Nabi lantas bangun dan melaksanakan salat tanpa mengulangi wudhunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i, beliau mengkhususkan sebagai kekhususan bagi Nabi. Sementara yang lain menafsirkannya bahwa tidur beliau berbeda dengan tidur manusia biasa, di mana Nabi matanya tertidur namun hatinya tetap terjaga, sehingga beliau menyadari jika terjadi hadas pada dirinya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, sekalipun Ibnu Abbas menyaksikan seperti itu, tetapi dikomentari oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan ini kekhususan bagi Nabi. Karena Nabi itu
Beda dengan manusia biasa. Matanya tertidur namun hatinya tetap terjaga, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyadari jika terjadi hadas di dalam dirinya. Ini hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya jamaah sekalian, hilang akal. Baik hilang akal karena gila, pingsan, mabuk, atau minum obat-obatan, sedikit maupun banyak, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan menetap ataupun tidak. Kenapa demikian? Sebab hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh obat-obatan lebih buruk daripada ketika sedang tidur. Dan ini pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Jamaah sekalian, hilang akal yang membatalkan wudhu adalah kondisi di mana seseorang tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan akalnya. Ini bisa disebabkan pertama karena tidur nyenyak, yaitu tidur yang sangat pulas sehingga tidak merasakan atau menyadari apa yang terjadi pada sekitarnya. Yang kedua adalah pingsan. Orang yang pingsan kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Kemudian gila atau gangguan jiwa, dan kondisi ini di mana akal tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara permanen ataupun secara sementara. Adakah orang yang gila sementara? Ya. Jadi maaf ini, ada suami marah kepada istrinya. Sampai suatu ketika tatkala dia diingatkan, kenapa tadi kamu marah kepada istrimu? Dia bilang, siapa bilang saya marah sama istri saya? Saya tidak marah. Berarti tadi waktu dia marah itu, dia lepas kendali sehingga waktu itu dia gila sementara. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini yang dimaksud gila sementara. Kemudian jamaah sekalian, mabuk ini kehilangan kesadaran karena pengaruh minuman keras atau obat-obat terlarang. Oleh karena itu orang yang mabuk, kemudian orang yang sakau gara-gara narkoba, maka ini bisa membatalkan wudhu. Mengapa hilang akal ini dapat membatalkan wudhu? Karena ketika seseorang kehilangan akal, ia tidak lagi memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya, apa yang keluar dari tubuhnya. Padahal menjaga kesucian dari hadas kecil ini adalah inti daripada wudhu. Sehingga jamaah sekalian, sekali lagi, alasan para ulama mengatakan hilangnya kontrol dan kesadaran diri yang memungkinkan keluarnya hadas tanpa kita sadari. Ini kemudian para ulama mengkiaskan jika tidur nyenyak membatalkan wudhu karena hilang kesadaran atau kontrol diri, maka ini sekali lagi berbeda dengan hilang akal karena minum minuman yang memabukkan. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Sebagaimana disebutkan bahwa Yasrah binti Safwan, ia berkata, Nabi mengatakan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia tidak mengerjakan salat sampai dia berwudu. Nah, jamaah sekalian, mengenai hukum menyentuh kemaluan sebagai pembatal wudu, ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama fikih. Namun mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa menyentuh kemaluan baik kubul ataupun dubur tanpa penghalang dengan telapak tangan atau jari jemari ini bisa membatalkan wudhu. Sebagaimana disebutkan bahwasanya man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Jamaah sekalian, menyentuh kemaluan di sini yang dimaksud adalah menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Jadi sekali lagi, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun menyentuh kemaluan orang lain, baik kemaluan anak-anak maupun kemaluan perempuan. Tetapi jamaah sekalian, kalau seorang perawat tiba-tiba sudah berwudu,
lalu ada pasien yang mau dikateter, lalu dia masih memakai kaos tangan, maka pada dasarnya tidak menyentuh kemaluan langsung dengan telapak tangan, ada penghalang. Oleh karena itu, maka hal ini tidak membatalkan wudhu. Termasuk, maaf jamaah sekalian, kalau misalnya tiba-tiba gatal kita punya kemaluan, lalu kemudian kita menggaruknya di atas celana dalam, maka ini tidak membatalkan wudhu. Jamaah sekalian, selanjutnya disebutkan bahwa jika salah seorang dari kalian tangannya menyentuh kemaluannya tanpa ada sesuatu yang menghalangi antara kemaluan dan tangannya, maka diwajibkan baginya untuk berwudu. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abdul Bar, dan kemudian hadis ini termasuk antara hadis yang terbaik dalam masalah ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, kata beliau, lelaki manapun yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia wudu, dan perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, yang namanya kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan menyentuh kemaluannya maka membatalkan wudu. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kemaluan kita yang disentuh? Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini waktu saya ngisi taklim di rumah sakit Dadi. Jadi kebiasaan saya jamaah sekalian, kalau ada masalah yang belum saya pahami, saya telepon Ustaz Rahmat, Ustaz Yusran atau Ustaz Bahrun. Kebetulan saya telepon Ustaz Rahmat bilang, "Afwan Ustaz, saya lagi ada rapat." Jadi saya telepon Ustaz Bahrun. Ustaz Bahrun, maaf Bang, ini ada pertanyaan dari jamaah saya. Bagaimana kalau orang lain menyentuh kemaluan kita? Kata beliau pada waktu itu mengatakan bahwa yang dimaksud menyentuh kemaluan adalah telapak tangan sendiri, baik kemaluan kita maupun kemaluan orang lain. Tetapi kalau kemaluan kita disentuh oleh orang lain, maka tidak membatalkan wudu. Jadi pengecualian jamaah sekalian, kalau sentuhan dengan penghalang, apabila menyentuh kemaluan dengan penghalang seperti kain atau pakaian atau sarung tangan, maka wudu tidaklah batal. Hal ini berdasarkan lafaz dari hadis Abu Hurairah. Kemudian sentuhan bagian tubuh lain bukan dengan telapak tangan atau jari. Jika kemaluan tersentuh oleh bagian tubuh selain telapak tangan atau jari jemari, misalnya punggung tangan, ataukah kemudian tersentuh oleh paha kita, maka wudu tidaklah menjadi batal menurut jumhur ulama. Ini karena hadis-hadis yang disebutkan secara khusus mengisyaratkan sentuhan dengan telapak tangan. Kemudian menyentuh kemaluan anak kecil juga membatalkan wudu dengan syarat sentuhan tersebut dilakukan tanpa penghalang dan menggunakan telapak tangan atau jari jemari, karena hukumnya sama dengan menyentuh kemaluan orang dewasa. Jadi maaf Bapak dan Saudara sekalian, misalnya kita habis wudu terus kita pakaikan celana kita punya anak, lalu tersentuh kemaluan anak kita dengan telapak tangan atau jari-jari tangan kita, maka batal wudu kita. Demikian juga menyentuh kemaluan orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak, juga membatalkan wudu dengan syarat sentuhan tersebut dilakukan tanpa penghalang dan menggunakan telapak tangan atau jari-jari tangan. Namun demikian jamaah sekalian, perlu kita memahami mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan penghalang maupun tanpa penghalang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Beliau berpegang pada hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya untuk salat. Lalu jawab Nabi, "Hal huwa illa mudghatun min?" Apakah kemaluanmu, kata beliau, apakah ia kemaluanmu melainkan hanya sekerat daging
dalam dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, kemaluan hanyalah bahagian dari tubuh manusia. Sehingga menyentuhnya tidak berbeda dengan menyentuh anggota tubuh lainnya. Namun demikian jamaah sekalian, jumhur ulama menanggapi hadis Talq bin Ali ini dengan menyatakan bahwa hadis Busra binti Safwan lebih kuat dan lebih eksplisit di dalam penetapan pembatalan wudu, atau mereka menafsirkannya sebagai sentuhan yang tidak disengaja atau tidak membangkitkan syahwat. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, sekalipun ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudu, tetapi sebahagian besar ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian hanya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berkesimpulan bahwa menyentuh kemaluan dengan telapak tangan membatalkan wudu, sehingga untuk kehati-hatian maka lebih bagus kita mengambil pandangan jumhur ulama dibandingkan dengan sekali lagi kalau ada pendapat-pendapat yang seperti tadi 3 ulama mazhab mengatakan batal, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi untuk kehati-hatian maka disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, khususnya hadis Busra bin Sofyan dan Abu Hurairah. Pandangan yang kuat dan dipegang oleh mayoritas ulama adalah bahwa menyentuh kemaluan secara langsung dengan telapak tangan atau jari kemari ini tanpa ada penghalang bisa membatalkan wudu. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang telah berwudu, jika dia menyentuh kemaluannya secara langsung, maka dianjurkan untuk memperbaharui wudunya sebelum melaksanakan salat atau ibadah lain yang mempersyaratkan orang harus berwudu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, kalau kita bertemu pendapat seperti ini, kita lebih bagus mengambil pendapat yang lebih kuat, yang mayoritas, ketimbang ada pendapat yang memperbolehkan. Kenapa jamaah sekalian? Kita takutnya kalau kita selalu mengambil pendapat yang lemah, maka akan berkumpullah kelemahan-kelemahan itu pada diri kita. Termasuk mohon maaf, tentang kita pernah membahas mungkin di sini tentang sutra. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian salat menghadap ke sutra. Nabi pernah menancapkan anak panah, Nabi menancapkan tombak, Nabi pernah di perang Badar, Nabi salat menghadap pohon. Ya, kemudian Nabi pernah menghadap ke tembok, Nabi pernah menghadap ke salah satu tiang. Bahkan Umar bin Khattab suatu ketika ada orang yang salat di antara 2 tiang, Umar bin Khattab menggeser orang itu sampai kemudian mendapatkan sutra. Hanya saja memang ada hadis yang mengatakan kalau engkau tidak mendapatkan maka garislah. Nah, ini yang dijadikan pandangan oleh semua orang, sehingga dia mengatakan batas sutra itu adalah sajadah. Tapi perlu kita pahami, kalau kemudian kita berusaha maksimal mencari sutra lalu tidak ada, barulah kemudian berlaku hadis tadi. Nah, kalau di masjid, apa halangan kita untuk tidak mendapatkan sutra? Ada tembok, ada orang yang duduk, apalagi ada sutra-sutra kecil seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu kita kadang-kadang menggampang-gampangkan karena ketidakpahaman orang-orang terhadap kaidah-kaidah yang mestinya harus kita taati di dalam ajaran agama kita. Saya kira demikian jamaah sekalian pembahasan kita tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Salah satu yang sering jadi perdebatan adalah apakah menyentuh wanita, bersentuhan kulit dengan wanita batal wudu atau tidak. Sebab 2 sahabat itu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, sama-sama mereka ini adalah ahli tafsir, tapi mereka berbeda pandangan
terhadap makna ayat menyentuh wanita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji lebih dalam tentang hal-hal seperti ini. Demikian jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi pembukaan pertemuan lalu termasuk yang belum Oh, saya bahas apa yang lalu? Bulan lalu. Saya punya, maaf ini, saya punya catatan, mungkin saya yang keliru. Catatan saya tanggal 12 bulan 10 itu saya bahas tata cara wudhu dan rukun-rukun wudhu. Bukan? Oh, tayamum ya, berarti saya salah keliru dalam sebab maaf ini materi catatan saya tayamum pada bulan lalu ya. Ya afwan. Berarti saya dari rumah sudah batasi, tiba di sini saya oh iya. Iya. Atau nanti misalnya gini, biarlah saya selesaikan dulu hal-hal yang tidak membatalkan wudhu supaya nyambung. Nanti kemudian iya. Masalah tayamum saya bahas. Saya maafkan saya ini kadang-kadang biasa tidak ingat kalau jadi saya biasa buat catatan tersendiri kalau ngisi. Ya syukran. Ya. Ya baik, silakan. Mengenai menyentuh kemaluan. Ya. Saya tahu bahwa ketika mandi junub, kita mandi dan kemudian kita menyentuh seluruh badan. Ya. Apakah itu kemudian membatalkan wudhu di awal ketika kita mandi? Jadi kalau Nabi, tata cara mandi yang kita pernah jelaskan bahwa Nabi itu sebelum mandi dia mencuci dulu kemaluannya. Dia mencuci dulu kemaluannya, dia bersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu Nabi berwudu sebagaimana mau sholat. Itu cara yang pertama. Lalu kemudian Nabi menyiram kepala kanan bagian kanan, kemudian bagian kiri. Terus kemudian kalau kita ini biasa pakai sampo, pakai sabun. Lalu kemudian siram kepala, siram kanan, siram bagian, sudah merasa bersih, maka boleh kita langsung sholat. Kemudian cara yang kedua itu yang disampaikan oleh Maimunah, salah seorang istri Nabi. Jadi tetap Nabi mencuci kemaluannya sebagaimana dia bersihkan dulu, baru dia mencuci telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur, beristinsah, kemudian membasuh mukanya, lalu membasuh tangan hingga ke siku sampai di sini. Kemudian Nabi menyiram kepalanya, menyiram bagian kanan, menyiram bagian kiri. Lalu setelah mau selesai, Nabi bergeser dari tempat berdirinya tak kala dia mandi, kemudian Nabi menyiram kakinya. Jadi jamaah sekalian, masalah duluan kaki atau tidak memang ada dua hadisnya. Nah sekarang mengenai tiba-tiba kita menyentuh telapak kemaluan kita dengan telapak tangan. Tanya dulu, ini wudhu hukumnya dalam mandi sunnah atau wajib? Berwudu di dalam perkara mandi dia rukun atau sunnah? Dia sunnah. Karena boleh orang misalnya di pancuran langsung kemudian tersiram, maka sah. Mana junub? Ya. Maaf sama misalnya saya bertanya ke Ustaz Rahmat. Afwan Ustaz, saya sementara mandi, terus saya kencing. Apakah saya harus mengulang wudhu saya atau tidak? Dibilang kalau kita masih dalam proses mandi wajib, terus kita kencing, maka lanjutkan mandi, lalu kemudian tidak usah berwudhu ulang. Karena pada dasarnya mandi itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Jadi kedudukan wudhu di dalam mandi itu sunnah. Ya silakan Ustaz. Pada saat kita mandi wajib itu
Walau alam kalau dalam penjelasan seperti itu, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang beliau lakukan itu tadi selalu kemudian berwudu, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Itu sunnahnya seperti itu. Cuma sekali lagi ada beberapa penjelasan yang saya baca dalam beberapa penjelasan tentang mandi. Kalaupun misalnya ada orang yang mandi di pancuran itu tanpa dia berwudu, maka tetap sah mandinya. Ya. Wallahu alam. Cuma kita kan begini, maunya apa yang Nabi kerjakan kita berusaha kerjakan. Artinya jangan kita selalu menggampang-gampangkan hal-hal yang memang Nabi kerjakan. Ya, memang Nabi kerjakan. Jadi kadang-kadang karena ada orang yang menggampang-gampangkan seperti itu. Bahkan maaf ini saya pernah mendengarkan penjelasan. Kalau misalnya kita mandi di laut atau mandi di kolam yang kita yakini bahwa dia tidak kolam ini kemudian tidak mempengaruhi kalau ada najis dengan batasan jumlah air yang sedikit. Kalau kemudian dia dengan niat mandi kemudian dia terjun langsung kepalanya, maka dianggap sah mandinya. Tapi hal-hal seperti ini kalau kita menimbulkan keraguan-raguan lebih bagus tidak usah kita kerjakan. Artinya kalau ada petunjuk dari Nabi, kenapa tidak kita mengerjakan seperti itu. Jadi kita ini berusaha mendekati perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada juga orang yang suka menggampang-gampangkan. Termasuk itu saya katakan tadi, perkara sutra itu sudah karena mungkin tidak pernah dijelaskan, akhirnya orang menganggap garis ini adalah sutra, sementara definisi sutra adalah benda yang tinggi setinggi satu hasta, ya, atau sekitar 45 cm. Ada yang mengatakan sekitar 30 cm. Jadi seperti itu. Gimana? Ya. Syukran. Silakan Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam kamar mandi. Ada di dalamnya. Iya. Bismillah itu rukun. Kita bicara lagi. Bismillah rukun atau sunnah wudhu, Pak? Bismillah itu sunnah. Sunnah wudhu. Jadi kalau misalnya kita berwudhu di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, maka kita berwudhu boleh berwudhu tanpa membaca bismillah. Iya, tanpa membaca bismillah karena melafazkan kalimat Allah di dalam kamar di dalam WC itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi kita berwudhu di kamar mandi tidak usah kita membaca bismillah karena bismillah itu sunnah. Ya itu. Ada orang yang mengatakan kalau mau baca bismillah dalam hati, kalau dalam hati bukan lagi lafaz, bukan lagi lafaz. Ya, niat jadinya seperti itu. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Jadi itulah kenapa para ulama kita dalam kaidah-kaidah selalu menempatkan yang mana rukun, yang mana sunnah. Supaya itu jelas. Sunnah boleh kita tinggalkan, tidak membatalkan perkara yang kita kerjakan. Tetapi kalau rukun itu satu kita tinggalkan maka membatalkan perbuatan itu. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan itu. Kapan dia tidak ada, maka sesuatu itu menjadi batal. Ya, saya kira begitu, Pak. Kamar mandi. Ya. 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 Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tapi itu tadi jangan kita melepaskan basmalah gitu. Iya. Tapi sekali lagi sebaiknya kalau kita ingin sempurna, kita berwudunya di luar. Apalagi kan alhamdulillah mungkin rata-rata kita di rumah di kamar mandi ada di luar juga keran. Jadi sedapat mungkin kita seperti sama sekali tidak maka boleh Pak sah wudunya. Ya. Sesuatu
harus membaca basmalah. Kapan tidak membaca basmalah malah aktau, terputus. Jadi kata aktau terputus di sini bukan bermakna tidak sah. Ya, bukan bermakna tidak sah. Sebab sekali lagi kaidah-kaidah yang mengatakan tadi itu bahwa bismillah di dalam berwudu bukan rukun. Yang rukun dalam berwudu hanya 6. Pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, membasuh kepala, membasuh kaki hingga ke mata kaki, kemudian tertib. Artinya tidak boleh mendahulukan hal yang mestinya di belakang. Jadi itu. Jadi rukun wudhu hanya 6. Itu pun kalau kita baca dalam beberapa perbandingan mazhab, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 10. Cuma Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa hanya 6. Dan itu sesuai dengan firman Allah. Kalau dalam Al-Quran cuma 4. Dan itu yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan rukun wudhu hanya 4 sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Tetapi Imam Syafi'i kemudian menambahnya dengan niat dan tertib. Jadi kita lebih cenderung ke pendapat Imam Syafi'i. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Baik jamaah sekalian, karena waktu saya juga sudah masuk, kita tutup majelis kita dan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.